Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang matematika. Insya Allah, kita akan belajar matematika bersama Ustadz Ridwan dan Ustadzah Tin. Oke, tetap semangat ya. Nah, ini dia teman-teman, jargon matematika yang harus teman-teman ingat. Matematika mudah dan menyenangkan. Oke teman-teman, kita akan belajar tentang operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama tentang perkalian, yang kedua tentang pembagian, lalu yang ketiga tentang operasi hitung campuran. Nah, ini dia teman-teman tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama tentang sikap. Diharapkan teman-teman itu untuk mandiri, disiplin, serta tanggung jawab. Oke. Yang kedua, memahami dan mampu melakukan operasi hitung perkalian bilangan bulat. Yang ketiga, memahami dan mampu melakukan operasi hitung pembagian bilangan bulat. Sedangkan yang terakhir, teman-teman diharapkan memahami dan mampu melakukan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Oke. Next. Oke, langsung saja yang pertama tentang perkalian. Nah, ini dia. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Bisa diulangi, jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Nah, langsung saja kita ke contoh. Nah, sudah ada contoh yang pertama. 8 dikali 6. Hasilnya berapa? Nah, betul, 48. Nah, perlu teman-teman cermati. 8 dan 6 itu sama-sama atau tandanya itu sama. Sama-sama apa? Sama-sama positif. Makanya jawabannya juga 48 pasti hasilnya positif. Positif ya, tapi bukan positif COVID. Positif. Angkanya itu positif, bilangan bulat positif atau bilangan asli. Oke. Ustadz, gimana kalau misalkan angkanya itu negatif? Nah, oke. Kita langsung ke contoh yang kedua. Nah, itu dia. Di contoh yang kedua itu ada negatif 12 dikali negatif 3. Maka hasilnya positif 36. Kenapa tetap positif? Karena aturan yang pertama, jika tandanya sama, entah itu positif atau entah itu sama-sama negatif ya, maka hasilnya positif. Contohnya ini, negatif 12 dikali negatif 3, hasilnya positif 36. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke aturan yang kedua. Nah, ini dia. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Bisa ulang sekali lagi. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, paham? Oke, kita langsung coba ke contoh ya. Lihat contoh yang berikut ini. Nah, ini dia contoh yang pertama. 25 dikali negatif 5. Hasilnya pastinya negatif. Negatif berapa?
125. Kenapa negatif? Karena tandanya 25 positif, yang 5-nya negatif, tandanya berbeda. Maka sesuai dengan aturan, pasti jawabannya itu negatif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Lanjut ke contoh yang kedua, negatif 12 dikali 4. Karena tandanya berbeda, negatif 12 dikali positif 4, maka hasilnya juga harus negatif. Negatif berapa? Negatif 48. Oke, sekarang kita lanjut ke pembagian. Konsep dasarnya sama ya teman-teman, aturannya juga sama. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, coba kita lihat langsung contohnya ya. Contohnya yang aturan pertama, 81 dibagi 9. Maka hasilnya 9. Karena sama-sama positif tandanya, maka hasilnya juga positif. Oke, ke contoh yang kedua ya teman-teman. Nah, di situ ada negatif 120 dibagi negatif 4. Maka hasilnya positif. Positif berapa? Positif 30. Betul. Oke, kita ke contoh aturan yang kedua. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Nah, itu lihat contoh nomor 1. Berapa itu? 315 dibagi negatif 3. Maka hasilnya pastinya negatif. Negatif berapa? Negatif 105. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Berapa itu? Negatif 42 dibagi 3. Karena tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Negatif berapa? Negatif 14. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Nah, ini dia teman-teman, materi yang ketiga, operasi hitung campuran. Wah, sebentar. Materinya banyak juga ya. Sebentar ya, Ustadz pakai kacamata dulu biar lihatnya jelas ya. Oke. Nah, kalau sekarang kan udah jelas nih. Oke, yang pertama, aturan yang pertama ya. Jika ada tanda kurung di dalam soal tersebut, maka itu yang kita kerjakan lebih dahulu ya. Terus yang kedua, jika ada perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, wah ini lengkap nih, maka perkalian dan pembagian itu derajatnya lebih tinggi daripada penjumlahan dan pengurangan. Maka perkalian dan pembagian itu yang pertama yang harus kita kerjakan. Nah, lanjut yang ketiga. Yang ketiga ini sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jika tandanya sama, maka hasilnya positif. Jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah. Oke, langsung saja kita ke contoh soal ya. Nah, ini dia contoh soalnya. Yang pertama, ada 8 ditambah 9 kemudian dikali 3 sama dengan berapa teman-teman? Nah, ini ternyata ada perkalian dan penjumlahan. Kira-kira mana dulu yang teman-teman harus kerjakan? Apa? Nah, betul. Perkalian terlebih dahulu. Kaba taku. Ingat, kali dulu, bagi, terus tambah dan kurang. Maka perkalian dulu. Perkaliannya mana? Nah, itu dia. 9 dikali 3. Terus yang di depannya kan 8 ditambah 9 dikali 3. Nah, berarti yang kita kerjakan 9 kali 3-nya terlebih dahulu. 9 kali 3 berapa teman-teman?
Nah, betul 27. 27. Kita langsung hitung. Nah, maka jadinya itu 8 ditambah 27. Sama dengan berapa? Sama dengan 35. Lanjut ke contoh yang kedua. Nah, itu ada berapa? Ada 7 dikali dalam kurung 5 ditambah negatif 9. Nah, kalau ada yang kayak gini mana nih yang harus dikerjakan? Nah, betul. Yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang di dalam kurung terlebih dahulu ya, teman-teman. Berapa? 5 ditambah negatif 9. Nah, ini ada pertemuan nih antara positif dan negatif. Kira-kira dengan aturan yang tadi yang telah kita pelajari, kalau tandanya sama hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Di situ tandanya mana? Sama atau beda? Nah, beda. Karena tandanya positif dan negatif, tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Maka kita bacanya itu 5 negatif 9. Hasilnya berapa? Negatif 4 ya. Punya uang 5.000. Ternyata utangnya 9.000. Nah, uang 5.000 dibayarin ke hutang 9.000, sisa utang atau sisa uang? Ya sisa utang. Utangnya berapa? 4.000 lagi atau negatif 4. Maka jadinya 7 dikali negatif 4. Hasilnya berapa? Negatif 28. Karena tandanya berbeda. 7 positif dikali negatif 4. Tandanya berbeda nih. Maka hasilnya harus negatif juga. Berapa? Negatif 28. Nah, ini dia teman-teman contoh terakhir ya. Nomor 3. 27 ditambah 8 dikali negatif 5 ditambah negatif 6 sama dengan berapa? Oke, pertama yang harus kita kerjakan dari soal ini adalah perkalian terlebih dahulu, teman-teman. Yang mana Ustadz? Nah, yang 8 dikali negatif 5. Itu yang pertama kita kerjakan karena perkalian lebih tinggi derajatnya ya. Oke, 8 kali negatif 5 berapa? Negatif 40. Maka kita punya soal 27 ditambah negatif 40 ditambah negatif 6. Nah, sekarang yang mana? Nah, ini bebas, tinggal kita langsung jumlahkan saja ya. 27 ditambah negatif 40. Kira-kira berapa? Punya punya uang 27. Tapi punya utang 40. Nah, kita bayarkan uang tersebut. Sisa utang atau sisa uang? Ya sisa utang, karena lebih banyak utangnya ya. Sisanya berapa? 13. Oke, betul. Maka hasilnya negatif 13 ditambah negatif 6. Maka hasilnya negatif 19. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah teman-teman. Materi hari ini sudah selesai tentang operasi hitung bilangan bulat. Ada apa aja tadi? Yang pertama tentang perkalian, yang kedua tentang pembagian, yang ketiga tentang operasi hitung campuran. Oke, mudah-mudahan teman-teman mampu memahaminya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, Ustadz cukupkan pertemuan kali ini. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you next time. Terima kasih.